Ketika ada orang bertanya kepada Ibnu Umar, sementara Ibnu Umar tahu, yang paling tahu tentang itu adalah Aisyah, maka dia mengatakan, pergilah ke Aisyah, minta fatwa kepadanya. Ini hebatnya ulama yang ilmunya penuh, tidak merasa diri pintar, padahal dia ilmunya, ya Allah, tidak ada satupun yang membandingi ulama sekarang ini. Dan Aisyah radhiyallahu anha ketika dimintai fatwa, dan Aisyah tahu yang paling tahu adalah Ibnu Umar, maka Aisyah akan mengatakan, pergilah ke Ibnu Umar, minta fatwalah kepadanya. Ini bukti bahwasanya orang yang ilmunya mumpuni itu tidak mau main hakim sendiri. Dia justru akan mempersilahkan ilmu orang untuk menjawab sebuah pertanyaan dan memberikan fatwa. Bukan kebetulan ini ada orang tanya langsung dilalap habis, bukan begitu. Tetapi tasamuhnya, apa tasamuh itu ya? Tepos liro kata orang Jawa itu. Tasamuhnya itu sangat tinggi, tasamuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah pengajian ba'da sholat maghrib Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah, kita masih membahas tentang waktu-waktu sholat. Kali ini kita memasuki pada pembahasan waktu sholat isya. Kita semua sudah tahu kapan waktunya sholat isya. Kalau sekarang waktunya adalah jam 7 malam lewat 18 menit. Di situ jam berapa? Lewat 18, betul? Apa 19? Ya, beda-beda dikit. Kalau di jam saya jam 7 lewat 18 menit. Itu kalau berdasarkan jam. Tetapi zaman dulu itu belum ada jam. Yang ada hanya pertanda alam. Dan bahkan ketika masuk Ramadan itu juga menggunakan pertanda alam. Artinya apa? Lihat bulan. Itu karena belum ada kalender waktu itu. Dan bahkan ada sebuah riwayat yang agak aneh. Seorang syekh yang disebut dengan Sultanul Aulia, yaitu Syekh Abdul Qadir Jilani, pada saat beliau lahir itu pas mendekati bulan Ramadan. Jadi Syekh Abdul Qadir Jilani ini anehnya ketika di bulan Ramadan dia tidak mau menyusu di siang hari. Jadi karena Syekh Abdul Qadir Jilani ini tidak mau menyusu di siang hari, maka pada saat itu tidak ada matahari, mendung, bulan tidak nampak. Yang dicari justru seorang bayi kecil ini, anaknya Abu Soleh. Ditanya pada saat itu, apa anak ibu hari ini menyusu? Ditanya begitu. Dijawab, tidak, hari ini seharian tidak mau menyusu. Berarti ini adalah masuk bulan Ramadan. Itu Masya Allah, karomah yang Allah berikan kepada Syekh Abdul Qadir Jilani mulai dari bayi.
terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu itu tidak ada kalender, waktu itu tidak ada jam. Oleh karena itu untuk menentukan waktu itu melihat tanda-tanda alam. Nah, di dalam pembahasan sholat isya ini juga menggunakan pertanda alam. Karena di malam hari tidak ada matahari nggak jadi patokan. Karena nggak ada matahari, cuman pertanda yang berkaitan dengan matahari masih ada. Dan malaikat Jibril itu memberikan tahu kepada Rasulullah tentang waktu sholat isya ini 2 kali di hari yang berbeda. Mari kita memasuki kepada pembahasan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fasal. Wa awwalu waqtil isya'i, awal waktu isya itu adalah idza ghabasyafaku, apabila telah terbenam atau telah hilang syafaq. Apa itu syafaq? Syafaq itu adalah mega. Mega itu apa? Yang biasanya itu terbuat dari awan yang berwarna kekuning-kuningan. Wa wal hamratu, yaitu mega yang berwarna kemerah-merahan. Wa qala al-Muzani, dan Imam Muzani mengatakan asy-syafaqu al-bayadu, yang disebut dengan syafaq atau mega itu warnanya putih, bukan kemerah-merahan. Itu kata Imam Muzani. Wa dalilu alaihi, dan dalilnya, buktinya bahwasanya kalau mega itu berwarna kemerah-merahan adalah wa dalilu alaihi, dalilnya syafaq itu berwarna kemerah-merahan, maruya Abdullah bin Amru, seperti yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amru radhiyallahu an, anan nabi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, waqtul maghribi ila ayyat haba hamratus syafaqi. Di sini tertulis ayat haba, sementara fa'il dari yadhabu itu adalah hamrotun. Hamrotun itu mu'annas. Kalau dipadu dengan yadhabu itu enggak cocok, karena yadhabu itu mudzakkar. Mudzakkar itu laki-laki, kata kerjanya menggunakan bentuk perempuan, mestinya begitu. Ini fa'ilnya, pelakunya dalam bentuk perempuan atau mu'annas, tapi kata kerjanya dalam bentuk laki-laki, enggak cocok. Kalau dalam bahasa Arab itu kalau kata kerjanya mudzakkar, laki-laki, maka pelakunya juga harus laki-laki, mudzakkar, tidak boleh diselang-seling. Kata kerjanya mudzakkar, pelakunya laki-laki, harusnya begitu. Enggak boleh kata kerjanya mudzakkar, pelakunya perempuan, atau sebaliknya, kata kerjanya perempuan, pelakunya laki-laki, enggak boleh. Di sini yadhabu yang tertulis di dalam cetakan DKI ini, yadhabu itu mudzakkar, hamratu itu muannas. Maka jelas salah di sini, salah memberikan titik. Harusnya bukan yadhabu tapi tadhabu. Maka yang benar adalah wa waqtul maghribi ila an tadhhaba hamratus syafaqi, itu yang benar. Waktu maghrib adalah itu sampai syafaq yang berwarna kemerah-merahan itu hilang. Maksudnya adalah waktu maghrib itu mulai dari terbenamnya matahari sampai hilang mega yang berwarna kemerah-merahan. Itu maksudnya, mulai dari terbenam matahari sampai mega yang berwarna kemerah-merahan itu hilang. Wali annaha sholatun, karena ia adalah merupakan sholat tata'allaku bi ihdan niraini al mutafaqaini fil ismil khassi, karena merupakan sholat di mana ada kaitannya dengan 2 cahaya, dan 2 cahaya ini memiliki nama yang khusus. Fata'allaqat bi atharihima wa anwarihima kasubhi. Oleh karena itu berkaitan dengan munculnya 2 cahaya itu tadi, dan juga munculnya
Maksudnya itu nampaknya dua cahaya tadi dan munculnya dua cahaya tadi. Kasubuhi, seperti salat subuh. Salat subuh itu kan muncul dua cahaya. Yang pertama namanya fajar kadzib, yang kedua namanya fajar shadiq. Fajar kadzib itu artinya fajar bohong, belum masuk waktu subuh. Tapi kalau fajar shadiq itu dia sudah masuk pada waktu subuh. Jadi sholat ini mirip seperti itu. Makanya di situ Imam Muzani mengatakan syafaq itu warnanya putih, sementara di dalam hadis sebutkan syafaq itu warnanya kemerah-merahan. Buktinya adalah ketika malaikat Jibril sholat maghrib di akhir waktunya, itu di akhir kalinya, artinya di akhir waktu, itu adalah pas pada saat mega berwarna kemerah-merahan, itu masih boleh sholat. Kalau sudah hilang itu nggak bisa lagi sholat maghrib. Wa fi akhirihi qaulani. Lalu kapan waktunya sholat isya itu berakhir? Kita kan selama ini masih simpang siur kapan akhir waktu isya, karena waktu isya itu panjang. Kalau awalnya sudah jelas, ketika mega berwarna kemerah-merahan hilang masuk waktu isya. Akan tetapi kapan selesainya? Apakah tengah malam atau begitu masuk waktu subuh habis? Karena kan tidak semua sholat itu begitu waktu habis langsung masuk, kan tidak. Contohnya subuh, apakah subuh habis itu langsung masuk zuhur? Kan enggak. Tidak semuanya seperti itu. Wa fi akhirihi qaulani. Akhir waktu salat isya itu ada dua pendapat. Qala fil jadid, disebutkan di dalam qaul jadid Imam Syafi'i, yaitu di dalam Imam Syafi'i. Beliau menyampaikan ila thuluthil laili. Salat isya itu waktunya sampai ke sepertiga malam terakhir. Itu waktunya sampai sepertiga malam terakhir. Jadi kalau bapak mau sholat isya jam 3 malam boleh, tapi dengan syarat bangun. Jangan mau sholat isya aku tidur dulu, mau sholat isya kakek jam 3 umpamanya gitu, taunya malah jam 6 bangun, hilang isyanya. Daripada seperti itu nanggung resiko, lebih baik ya begitu masuk waktu isya langsung saja sholat. 5 ruya anna Jibril alaihissalam, berdasarkan riwayat bahwa malaikat Jibril alaihissalam shalla fil marratil akhirati, sholat pada terakhir kalinya al-isya, yaitu sholat isya al-akhirata yang terakhir, sholat yang akhir, hina dzaba thuluthil laili, ketika sepertiga malam terakhir itu sudah habis. Itu malaikat Jibril sholat isya pada terakhir kalinya menunjukkan kepada Rasulullah itu pada saat sepertiga malam terakhir itu sudah berlalu, sudah lewat, tapi belum masuk waktu subuh. Jadi di sholat isya ini malaikat Jibril menjelaskan Rasulullah tentang waktu isya itu langsung praktek. Praktek pertama adalah ketika mega berwarna kemerah-merahan di langit hilang, saat itu malaikat Jibril sholat isya. Besoknya malaikat Jibril ngajak sholat Rasulullah juga, tetapi tidak pas saat mega yang berwarna kemerah-merahan hilang, akan tetapi justru malah sepertiga malam terakhir lewat. Ini 2 kali. Ini menunjukkan yang pertama itu adalah awalnya, yang kedua itu adalah akhirnya. Semuanya waktunya itu ditunjukkan oleh malaikat Jibril. Wa qala fil qadim wal imla, disebutkan di dalam qaul qadim dan di dalam kitab al-imla, ila nisfil laili, salat isya itu waktunya sampai tengah malam. Itu disebutkan dalam qaul qadimnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kan punya 2 fatwa. Yang pertama qaul qadim, yang kedua qaul jadid. Tetapi qaul qadim ini direvisi oleh Imam Syafi'i sendiri dengan qaul jadid. Artinya yang kita pegang di sini adalah qaul jadidnya Imam
Syafi'i. Kalau di dalam qaul jadid tidak ada, baru kita menggunakan qaul qadimnya Imam Syafi'i. Dan juga di dalam kitab Al-Imla disebutkan waktu Isya itu adalah separuh malam atau pertengahan malam. 5 ruya Abdullah bin Amru, berdasarkan riwayat dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, anna Nabi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, waqtul isya'i ma bainaka wa baina nisfil laili. Waktu Isya itu adalah waktunya antara waktumu sekarang sampai pertengahan malam. Itu berdasarkan riwayat dari Abdullah bin Amru, berdasarkan riwayat dari Abdullah bin Amru. Waktu Isya itu adalah disampaikan oleh Rasulullah, mulai waktumu sekarang sampai pertengahan malam atau sampai tengah malam. Tsumma yadhabu waqtul ikhtiyari. Kalau sudah sampai tengah malam, maka waktu ikhtiar itu sudah hilang. Waktu bagus untuk sholat Isya atau waktu pilihan untuk sholat Isya itu sudah hilang kalau sudah lewat tengah malam. Wa yabqa waqtul jawazi. Lalu kalau sudah tengah malam itu waktu ikhtiar hilang, yang tinggal adalah waktu jawaz, waktu boleh melakukan sholat Isya. Ini berdasarkan riwayat dari Abdullah bin Amru. Ila tulu'il fajri, sampai terbitnya fajar. Jadi waktu Isya berdasarkan riwayat dari Abdullah bin Amru, mulai dari waktu pertama sekali hilang syafaq berwarna kemerah-merahan, itu sudah masuk waktu Isya, sampai pertengahan malam, itu namanya waktu ikhtiar. Setelah waktu ikhtiar ini habis, berarti tengah malam menuju ke subuh, itulah disebut dengan waktu jawaz, waktu boleh melakukan sholat Isya sampai terbit fajar subuh. Wa qala Sa'id al-Istakhari, menurut Sa'id al-Istakhari, idza dhaba thuluthul laili, waktunya itu berakhir ketika telah berlalu sepertiga malam. Au nisfuhu, atau separuh malam. Fatatis sholatu, sholat Isya sudah berlalu atau sudah habis. Watakunu qadha'un, dan kalau sudah habis itu sisanya sebelum maghrib, sebelum subuh, itu disebut dengan waktu qadha. Itu kata Sa'id al-Istakhari. Wal madhabul awwal, sementara itu Imam Syirazi yang menulis kitab ini memegang pendapat yang pertama. Apa pendapat yang pertama? Waktu Isya itu adalah sampai lewat sulusul laili, sepertiga malam terakhir. 5 rawaina min hadisi Abi Qatadah, berdasarkan riwayat yang kami riwayatkan, kata Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf As-Syirazi, yaitu hadisnya Abi Qatadah. Wa yakrahu ayyusammiyal isya'a al-atammata. Makruh hukumnya menyebut nama sholat Isya itu dengan nama sholat atamah. Ada orang menyebut sholat Isya itu sholat atamah. Atamah itu artinya malam. Kan ada sebuah hadis itu yang bunyinya wa amma sholatul atammati, adapun sholat Isya, maksudnya gitu. Fa innal qabra dzulmatun, kuburan itu gelap. Wa yaumal qiyamati dzulmatun, dan hari kiamat itu gelap. Faman masa ila dzulmatil laili, siapa orang yang berjalan di kegelapan malam, ila sholatil atamah, untuk melaksanakan sholat Isya, illa a'tahu nuron, kecuali Allah akan berikan cahaya di kegelapan kuburnya. Jadi sholat Isya itu jadi obor, jadi penerang manusia yang sholat Isya di alam
kuburnya. Ada sebuah riwayat yang menyebutkan seperti itu. Jadi ada yang menyebutkan sholat isya itu namanya sholat atamah. Sementara makruh hukumnya kita menyebut sholat isya dengan sholat atamah. Apa itu makruh? Dilaksanakan tidak apa-apa, ditinggalkan mendapat pahala, itu namanya makruh. 5 ruya Ibnu Umar radhiyallahu an, berdasarkan riwayat Ibnu Umar. Ibnu Umar itu adalah anaknya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu sahabat Nabi yang usianya tidak jauh dari Nabi. Sementara Umar bin Khattab punya anak namanya Ibnu Umar, dan Ibnu Umar ini belajar kepada Rasulullah sehingga ilmu yang diturunkan oleh Rasulullah kepada Ibnu Umar itu memenuhi seluruh jiwanya Ibnu Umar itu tadi. Sehingga akhirnya Ibnu Umar ini bersama Aisyah itu biasanya itu bersinergi. Aisyah itu siapa? Istri Rasulullah SAW. Ketika ada orang bertanya kepada Ibnu Umar, sementara Ibnu Umar tahu, yang paling tahu tentang itu adalah Aisyah, maka dia mengatakan pergilah ke Aisyah minta fatwa kepadanya. Ini hebatnya ulama yang ilmunya penuh, tidak merasa diri pintar, padahal dia ilmunya ya Allah tidak ada satupun yang membandingi ulama sekarang ini. Dan Aisyah radhiyallahu anha ketika dimintai fatwa, dan Aisyah tahu yang paling tahu adalah Ibnu Umar, maka Aisyah akan mengatakan pergilah ke Ibnu Umar, minta fatwalah kepadanya. Ini bukti bahwasanya orang yang ilmunya mumpuni itu tidak mau main hakim sendiri. Dia justru akan mempersilahkan ilmu orang untuk menjawab sebuah pertanyaan dan memberikan fatwa. Bukan kebetulan ini ada orang tanya langsung dilalap habis, bukan begitu. Tetapi tasamuhnya, apa tasamuh itu ya? Tepos liro kata orang Jawa itu. Tasamuhnya itu sangat tinggi tasamuhnya. Bukan seperti ulama sekarang, dirinya lah yang benar, orang lain salah. Itu tasamuhnya nggak ada yang seperti itu. Tapi kalau dia seorang ulama, maka mestinya dia punya tasamuh, artinya punya tepos liro. Karena kebenaran itu tidak hanya satu, kebenaran itu banyak. Dan kebenaran mutlak itu cuman milik Allah, bukan milik manusia. Nggak ada manusia satupun yang benar. Benarnya manusia masih salah menurut orang lain. Satu contoh, ketika Luqmanul Hakim ingin mengajarkan kebenaran kepada anaknya, kan Bapak pernah membaca Al-Quran tentang Luqmanul Hakim? Ada kan di Al-Quran itu? Luqmanul Hakim itu bukan nabi, bukan, tetapi adalah seorang wali yang Allah pilih untuk jadi pelajaran kita semua. Luqmanul Hakim itu mengajarkan kepada anaknya tidak hanya ceramah atau nasihati lewat mulut, tidak, tapi langsung diajak praktek. Gimana? Nah, yuk kita sekarang jalan-jalan. Diajak jalan-jalan. Kan kita memang disuruh jalan-jalan. Siru fil ardi fangduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Kita kan disuruh jalan-jalan kita. Jalan-jalanlah ke muka bumi ini kemana saja dan lihat bagaimana akibatnya orang-orang yang berdusta itu. Gitu. Ada akibatnya semuanya. Luqmanul Hakim mengajak jalan anaknya dengan membawa seekor keledai. Jadi ketika seekor keledai ini dibawa, ayahnya naik keledai, Luqmanul Hakim naik keledai, anaknya nuntun. Ya namanya anak takzim sama orang tua kan biasa ya. Kadang ada orang anak takzim kepada orang tua katanya nyembah sama orang tua. Ya Allah, mindsetnya di mana ini? Anak takzim cium tangannya orang tua katanya nyembah. Bukan nyembah itu namanya takzim, menghormati, mengagungkan orang tua. Kenapa kok mengagungkan orang tua? Dia bisa hidup itu lantaran keringatnya orang tua, dia bisa makan lantaran keringatnya orang tua, bisa berpakaian lantaran keringatnya orang tua. Masa iya seperti itu nggak boleh takzim kepada orang tua? Itu namanya mengajari orang supaya nggak punya adab. Sementara Rasulullah itu adabnya sangat tinggi. Orang buta, Yahudi buta,
itu pun disuapi oleh Rasulullah, padahal tidak Islam dia, sampai Rasulullah meninggal terus digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Begitu nyuapi Abu Bakar As-Siddiq ini terasa berbeda dengan suapannya Rasulullah. Anda siapa? Aku yang biasa menyuapimu tiap hari. Tidak, yang biasa menyuapiku tiap hari itu adalah lembut, enak, nyaman, tidak seperti sekarang ini. Iya, memang yang menyuapimu sudah meninggal. Menangis orang itu, menangis ya. Orang Yahudi itu. Yang menyuapimu dialah Muhammad Rasulullah SAW. Tambah kenceng nangisnya. Kenapa? Karena setiap dia disuapi oleh Rasulullah, Muhammad itu dicaci maki oleh dia, tetapi Rasulullah tetap nyuapi. Dicaci maki tapi tetap nyuapi. Ya kalau kita kalau sudah disuapi caci maki kan enak, tampar palanya pak. Kalau kita, Rasulullah tetap suapi. Saat itulah mendengar Rasulullah meninggal, yang kemudian disuapi diteruskan oleh Abu Bakar As-Siddiq, apa yang terjadi? Langsung Yahudi yang buta ini mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, masuk Islam lantaran akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini anak mau takzim sama orang tua haram. Yang namanya nyembah itu cuman Allah, bukan kepada orang. Ya Allah, ini namanya ngajarkan tidak beradab yang seperti itu. Jadi Luqmanul Hakim ini mau mengajarkan kepada anaknya, begitu membawa keledai kecil, anaknya ini karena takdim sama orang tuanya ya dituntun. Ketemu rombongan orang, apa kata orang? Masya Allah, orang ini nggak punya perasaan. Anak suruh jalan, dia enak-enak naik keledai. Nggak kasihan apa sama anaknya. Lalu ditanya, nak, dengar kata orang? Dengar ya, kira-kira begitu. Apa kata orang? Ayah naik keledai salah karena menyanyiakan aku sebagai anaknya. Ya sudah kalau gitu kamu yang naik keledai. Anaknya naik keledai, bapaknya nuntun keledai. Ketemu orang lagi, orang geleng-geleng kepala. Ya Allah, ini anak kurang ngajar, tidak punya sopan sama orang tua. Orang tua suruh nuntun keledai, dia enak-enak naik keledai. Lalu Luqmanul Hakim nanya, nak, sudah dengar kata orang? Sudah ya. Gimana? Salah ya. Salah gimana? Masa saya yang naik di sini, saya jadi kurang ajar sama orang tua? Ya sudah kalau begitu, nggak usahlah kita naik keledai ini, kita tuntun saja, sama-sama kita tuntun. Begitu ketemu orang lagi, orang geleng-geleng kepala. Ya Allah, orang ini gimana otaknya? Punya kendaraan kok nggak dipakai? Punya kendaraan kok nggak dipakai, itu gimana? Masa motor didorong terus? Kalau motor pada saat itu umpamanya, kok nggak dipakai, gimana otaknya ini? Lalu Luqman lain nanya, gimana nak? Kata orang, salah ya. Masa kita nggak memanfaatkan keledai? Ya sudah kalau gitu kita naik berdua. Akhirnya naiklah si bapak dengan si anak ini naik keledai itu. Orang geleng-geleng, ya Allah, keledai sekecil itu dinaik berdua. Di mana perasaannya itu? Apa enggak patah nanti pinggang keledai itu? Jadi enggak ada yang benar. Kalau di hadapan manusia enggak ada yang benar. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu hanya Allah. Manusia tidak ada satupun yang memiliki kebenaran mutlak. Benar hanya menurutnya. Oleh karena itu, karena benarnya manusia itu tidak mutlak, maka perlu tasammuh. Tasammuh itu tepos liro. Oleh karena itu Imam Syafi'i nggak pernah menyalahkan Imam Malik. Yang Imam Syafi'i kunutnya kan sesudah iktidal kan, Sami Allahu liman hamidah, sudah itu baru baca Rabbana lakal hamdu, selesai baru Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait. Rukuknya sesudah iktidal, pada saat iktidal maksudnya.
Lalu Imam Malik rukuknya dia itu sebelum iktidal. Rukuknya berbeda rukuknya. Artinya membaca kunutnya, waktu membaca kunutnya berbeda dengan Imam Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i nggak menyalahkan Imam Malik gurunya. Dan Imam Malik tidak pernah menyalahkan Imam Hanafi. Dan bahkan Imam Syafi'i tidak pernah menyalahkan Imam Ahmad. Dan Imam Ahmad nggak pernah menyalahkan Imam Syafi'i. Walaupun Imam Ahmad tidak memakai kunut, Imam Ahmad tidak berkunut. Imam Ahmad nggak menyalahkan Imam Syafi'i. Ini ulama besar yang ilmunya sedang, tasamuhnya luas. Lah kita baru dapat hadis cuma satu, nunjuk orang salah, sesat, semuanya sesat. Tasamuhnya nggak ada yang seperti itu. Orang kalau ilmunya tambah tinggi, maka tasamuhnya tambah luas dia. Karena apa? Kebenaran itu tidak hanya satu, kebenaran itu banyak. Yang penting ada dalilnya, ada dasarnya. Kecuali kalau tidak ada dasarnya, umpamanya gini, mau sholat maghrib tapi ngadapnya ke timur. Di tempat kita kan sholat maghrib ngadapnya ke barat, lalu ngadapnya ke timur. Nah itu enggak tasamu yang seperti itu, harus diingatkan. Bapak sholat apa? Sholat maghrib. Kok ngadap ke sana? Bukankah sana barat? Oh rupanya dia nggak tahu arah barat. Maka diingatkan, Pak, arah kiblatnya itu ke arah barat, sebelah sana, bukan sebelah sana. Oh gitu ya, iya. Nah, baru dia mutar, sholatnya ke arah barat. Itu rupanya bukan beda ilmu, akan tetapi karena dia tidak tahu gitu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sholat Isya itu hukumnya makruh kalau dikatakan sholat atammah. 5 riwayat Ibnu Umar radhiyallahu an, berdasarkan riwayat Ibnu Umar radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaghlibannakumul a'rabu ala ismi sholatikum. Kalian jangan sampai kalah memberikan nama pada sholat malam kalian. Qala Ibnu Uyainah menyampaikan, innahal isya'u, itu adalah sholat isya, wa innahum ya'tamuna bil ibil, sementara mereka itu bermalam atau mengakhirkan malam, bermalam dengan unta, akhirnya mengakhirkan waktu ke sangat malam. Wa yakrahu naumu qablaha. Hadirin, makruh hukumnya orang belum sholat isya itu tidur. Jadi jangan pernah tidur sebelum kita melakukan sholat isya. Hukumnya makruh. Tapi kalau memang kepepet ya nggak apa-apa. Kalau kepepet nian. Tapi kalau bisa dihindari, jangan tidur sebelum sholat isya. Wal hadisu ba'daha, dan hukumnya makruh berbicara sesudah sholat isya. Jadi Nabi menyampaikan makruh hukumnya tidur sebelum sholat isya, dan makruh hukumnya ngomong-ngomong, ngobrol-ngobrol setelah sholat isya. Yang paling bagus apa? Setelah sholat isya tidur. Kalau belum ngantuk ya berzikir yang lain. Itu yang dilakukan oleh ulama-ulama terdahulu. Sementara kita berbeda. Habis sholat isya masih sempat ngobrol, sempat nonton bola, macam-macam kalau kita nih. Maksudnya apa? Karena sholat itu mengampuni dosa, maka jangan sampai dosa yang sudah terampuni tadi kembali lagi ada dosa lain yang nempel. Maksudnya begitu. 5 riwayat Abu Hurairah, berdasarkan riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, ya berkata Abu Hurairah, nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita anin naumi qablaha wal hadisi ba'daha. Rasulullah melarang kita untuk tidur sebelum isya dan ngobrol sesudah sholat isya. Pembahasan tentang sholat isya berakhir seiring dengan berakhirnya waktu maghrib. Sekarang udah masuk waktu isya. Tapi nggak apa-apa, kalau ada yang mau tanya dipersilahkan. Paling enggak satu lah. Kalau ada, kalau tidak ada kita tutup dengan doa. Ya silakan. Pak, jadi waktu yang terbaik untuk
yang bukan sholat isya ya Pak ya, contohnya sholat sunnah seperti Sholat sunnah apa sholat isya? enggak Pak, sholat yang sunnahnya Pak. Ada tahajud, ada hajat, ada apa, nah, itu setelah sepertiga malam itu atau sebelum isya? Kalau mau sholat malam tahajud umpamanya, itu yang lebih bagus adalah sepertiga malam terakhir, karena itu memang ada hadisnya yang paling bagus adalah sepertiga malam terakhir. Lagi-lagi yang jadi idola adalah Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud itu membagi malam, dan jadi Nabi Daud itu sebagian malam untuk tidur, kemudian sebagian malam untuk bangun melakukan sholat. Maka Nabi Daud itu sepertinya menjadi idola. Puasa juga menjadi idola. Puasa Daud namanya, sehari puasa sehari tidak, sehari puasa sehari tidak. Karena dulu pernah ada sahabat bertemu dengan Rasulullah, sehingga Rasulullah itu pangling dengan dia. Dulu gemuk, begitu datang tinggal kurus sekali, tinggal mungkin kulit sama tulang, saking kurusnya itu. Kemudian ditanya, loh kamu kok berbeda dengan dulu? Tadinya kan nggak kenal. Ya Rasulullah, apa kau kenal aku? Tidak, aku yang dulu setahun yang lalu bertemu denganmu ya Rasulullah. Oh, kok sekarang berbeda tubuhmu, sekarang kok kurus sekali? Iya ya Rasulullah, karena aku setiap siang aku tidak pernah makan kecuali malam. Artinya dia puasa terus. Lalu Rasulullah sampaikan, kalau kamu mau puasa, karena kan badanmu punya hak, matamu punya hak. Kalau nanti salah satu di antara anggota tubuhnya punya hak, tidak kamu penuhi haknya, maka akan nuntut di kemudian harinya. Kalau mata ini mestinya tidur, diporsir malam tidak tidur, yakin besok pagi nuntut itu. Ngantuk, diajak ngomong orang kayak gini gitu, saking ngantuknya nuntut. Makanya setiap haknya harus diberikan. Akhirnya Rasulullah sampaikan, kalau kamu pengen tidak makan di siang hari, pengen puasalah puasa bayat. Lalu ditanya, puasa bayat seperti apa? Puasa tanggal 13, 14, 15 setiap bulan. Begitu, iya. Aku lebih kuat lagi ya Rasul dari itu. Kalau lebih kuat dari itu, puasalah Senin, Kamis, Senin, Kamis. Aku lebih kuat lagi ya Rasulullah dari itu. Masih jawab lagi, kalau gitu puasalah Nabi Daud. Puasa Nabi Daud itu sehari puasa sehari tidak, sehari puasa sehari tidak, Senin puasa Selasa tidak, Rabu puasa Kamis tidak, Jumat puasa Sabtu tidak, Minggu puasa Senin tidak, Selasa puasa Rabu tidak, begitu seterusnya. Aku lebih kuat lagi ya Rasul, tidak ada yang lebih baik daripada puasa Nabi Daud. Itu Rasulullah sampaikan seperti itu. Jadi idola Rasulullah pun termasuk Nabi Daud alaihi salam. Dan sholat yang dilakukan oleh Nabi Daud adalah Nabi Daud tidur dulu, setelah itu malam, sepertiga malam Nabi Daud bangun, kemudian terus melakukan sholat malam dan tidak tidur sampai pagi. Jadi yang paling bagus itu adalah sepertiga malam terakhir, jam-jam 3 lah kurang lebih, atau setengah 4. Maka di Ramadan itu jangan sampai dilewatkan, saat itu saat yang paling bagus untuk kita melakukan sholat, karena itu saat-saat yang terijabah. Kalau kita berdoa cepat diijabah oleh Allah. Tapi itu ya memang berat sekali. Kadang-kadang sudah bangun itu masih mancal selimut lagi, kadang-kadang memang berat. Jadi yang paling bagus adalah sepertiga malam terakhir. Tapi kalau takut sepertiga malam terakhir tidak terkejar, maka siapa orang yang sholat 2 rakaat sesudah sholat isya, maka itu sudah dinilai sebagai sholat malam. Maka sekurang-kurangnya adalah 2 rakaat sholat isya, kemudian terus tidur. Kalau nanti malam bangun, baru lanjutkan sholat tahajud. Barangkali itu saja dulu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.